Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Riza selaku dosen sejarah kebudayaan Islam, dan tak lupa teman-temanku semua yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul 3 Kerajaan Besar Dinasti Mughal India hingga terbentuknya Bangladesh. Saya di sini sebagai pemateri pertama sekaligus sebagai moderator, dan Korina Alfa dan Nur Astuti sebagai pemateri kedua. Langsung saja. Yang A. Proses berdiri dan berkembangnya dinasti Mughal India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Ahli sejarah mengungkapkan bahwa kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Agama Islam masuk ke India diperkirakan abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Dalam keterangan sejarah tahun 871 Masehi, telah ada orang Arab yang menetap di sana atau di India. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa sebelum kerajaan Mughal berdiri, masyarakat India sudah mengenal Islam. Realita ini dapat dilihat di kota Delhi, adanya sebuah bangunan masjid yang dibangun oleh Kutubuddin Aibak pada 1193 Masehi. Adapun kerajaan Mughal berdiri pada 1526 Masehi. Jadi kerajaan Mughal ini sebagai penerus Islam sebelumnya di India. India menjadi wilayah Islam pada masa Umayyah, yakni pada masa Khalifah Al-Walid. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh pasukan Umayyah yang dipimpin Panglima Muhammad Ibnu Qasim. Kemudian pasukan Ghaznawiyah di bawah pimpinan Sultan Mahmud mengembangkan kedudukan Islam di wilayah ini dengan berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada 1020 Masehi. Setelah Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India, seperti dinasti Khalji 1296 sampai 1316 Masehi, dinasti Tughlaq 1320 sampai 1412 Masehi, dinasti Sayyid 1414 sampai 1451 Masehi, dinasti Lodi 1451 sampai 1528 Masehi. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Jaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol yang lahir pada Jumat 24 Februari 1483 Masehi. Babur adalah nama kecil dari Jaharuddin yang artinya singa. Ayahnya bernama Umar Mirza menjadi Amir di Fergana, turunan langsung dari Miron Shah putra ketiga dari Timur Leng. Adapun ibunya berasal dari keturunan Jengkuai, anak kedua dari Genghis Khan. Pada usia 11 tahun, Babur kehilangan ayahnya dan sekaligus menggantikan kepemimpinan ayahnya dalam usia yang masih sangat muda. Meskipun masih berusia muda, ia sangat pemberani, sehingga kelihatan lebih matang dari usianya. Ia mendapat latihan sejak dini sehingga memungkinkannya untuk menjadi seorang pejuang dan penguasa besar. Jaharuddin Babur berusaha menguasai Samarkand yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Namun untuk kali pertama ia mengalami kekalahan untuk mewujudkan cita-citanya. Kemudian berkat bantuan Ismail Raja Safawi, sehingga pada 1494 Babur berhasil menaklukkan Samarkand, dan pada tahun 1504 Masehi ia berhasil menaklukkan Kabul, ibu kota Afghanistan. Dari Kabul, Babur melanjutkan ekspansi ke India yang pada saat itu diperintah Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi, adalah Sultan Delhi terakhir, menjarahkan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Ketika itu kewibawaan kesultanan sedang merosot karena ketidakmampuannya memimpin. Atas dasar itulah Alam Khan keluarga Lodi yang lain mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan Jaharuddin Babur pada 1482 sampai 1530 Masehi. Permintaan itu langsung diterima oleh Babur dan bersama pasukannya menyerang Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh dan Babur langsung mengikrarkan kemenangannya dan mendirikan pemerintahannya. Setelah mendirikan kerajaan Mughal, Babur berusaha memperkuat kedudukannya. Di pihak lain, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur dan di Afghanistan. Golongan yang setia pada keluarga Ibrahim Lodi mengangkat saudara kandung Ibrahim, Mahmud Lodi, menjadi sultan. Sultan Mahmud Lodi bergabung dengan raja-raja Hindu tersebut. Kali ini
berarti harus berhadapan dengan pasukan koalisi. Namun Babur tetap dapat mengalahkan pasukan koalisi itu dalam pertempuran dekat Geogra 1529 Masehi. Akan tetapi ia tidak lama menikmati hasil perjuangannya. Ia meninggal dunia pada 26 Desember 1530 Masehi pada usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Setelah Babur meninggal, Zaharuddin Babur digantikan oleh anaknya Nasiruddin Humayun pada 1530 sampai 1539 Masehi. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Nasiruddin Humayun banyak menghadapi tantangan. Sepanjang masa pemerintahannya negara tidak pernah aman. Ia senantiasa berperang melawan musuh. Di antara tantangan yang muncul adalah Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan. Bahadur Shah melarikan diri dan Gujarat dapat dikuasai. Pada 1540 Masehi terjadi pertempuran dengan Sharhan di Kanauj. Dalam peperangan ini Humayun mengalami kekalahan. Ia terpaksa melarikan diri ke Kandahar dan selanjutnya ke Persia mengenal tradisi Syiah. Bahkan sering dibujuk untuk memasukinya. Begitu pula dengan anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. Di sini pula ia membangun kekuatan militer yang telah hancur dan berkat bantuan Shah Tahmash yang memberikan pasukan militer sebanyak 14.000 tentara, maka pada 1555 Masehi, Humayun mencoba merebut kembali kekuasaannya dengan menyerbu Delhi yang pada saat itu diperintah Sikandar Sur. Akhirnya, ia berhasil menaklukkan kota ini dan ia memerintah kembali pada 1556 Masehi. Berikut adalah nama-nama para penguasa kerajaan Mughal India. Yang pertama ada Babur dari 1526 sampai 1530 Masehi. 5 tahun. Babur bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza merupakan seorang penguasa Fergana. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 dan 1527 Masehi, dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. Yang kedua ada Humayun pada 1530 sampai 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Babur digantikan oleh putra sulungnya Humayun yang bernama lengkap Nasiruddin Humayun. Ia adalah seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaafkan. Pada awal pemerintahannya, Humayun mengalami kesulitan karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk memerintah. Pada 1540 Masehi terjadi perang antara Mughal dengan orang-orang Afgan di Konuj. Namun sayang, keberuntungan tidak lagi berpihak kepada Mughal dan mereka kalah. Humayun mencoba kembali merebut kekuasaan di Delhi. Pada tahun 1555 Masehi, ia menyerbu Delhi yang saat itu diperintah Sikandar Sur. Dari dinasti Sur 1540 sampai 1555, akhirnya ia bisa memasuki kota ini dan ia bisa memerintah kembali sampai tahun 1556 Masehi. Pada tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Jalaluddin Muhammad Akbar. Yang ketiga ada Akbar. Yang memerintah sampai 1556 sampai 1605 Masehi. Sepeninggal Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sharhan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kesultanan besar. Di samping itu, Akbar menerapkan politik sulhekul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. Yang keempat ada Jahangir 1605 sampai 1627 Masehi. Setelah Akbar, yakni anaknya Jahangir, masa pemerintahan Jahangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga din ilahi yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintahan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri, dengan bantuan Panglima Muhammad Har. Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kongra.
Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya, Akbar. Yang kelima ada Shah Jahan 1627 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan tampil menggantikan pemerintahan Jahangir. Shah Jahan adalah seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Pada akhirnya, Darshikoh dibunuh oleh Aurangzeb. Shah Jahan meninggal dunia pada 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Yang keenam ada Aurangzeb atau Alamgir I pada 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb bergelar Alamgir Padshah Ghazi. Ia penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan Akbar, pendahulunya pada tahun 1668 Masehi, menyuruh perusakan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan mensponsori pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Alamgiri. Tindakan Aurangzeb di atas menyulut kemarahan orang-orang Hindu. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pemberontakan di masanya. Meskipun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi. Banyak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Pemerintahan pasca Aurangzeb sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi. Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan. Yang ketujuh atau terakhir itu pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggal Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Sampai tahun 1858 Masehi, Sultan-Sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan, Sultan-Sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah 1707 sampai 1712 Masehi, Azimus Shah 1712 sampai 1713 Masehi, Farrokh Syiar 1713 sampai 1719 Masehi, Muhammad Shah 1719 sampai 1748 Masehi, Ahmad Shah 1748 sampai 1754 Masehi, Alamgir II 1754 sampai 1759 Masehi, Shah Alam 1761 sampai 1806 Masehi, Akbar II 1806 sampai 1837 Masehi, dan Bahadur Shah II 1837 dan sampai 1858 Masehi. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan tentang B. Penyebab kemunduran dan runtuhnya dinasti Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris atau EIC untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jahangir menanamkan model di India yang didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Pada akhirnya, EIC menguasai Mughal. Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858. Dengan demikian, berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Menurut Badri Yatim, faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur dan membawa pada kehancurannya tahun 1858 Masehi adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat. Bahkan, mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik.
yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampaui kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. 4. Semua para waris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. C. Proses terbentuknya Bangladesh. Masa kemunduran terjadinya karena ketidakstabilan kekuasaan di dalam kepemimpinan pusat menjadi ajang perebutan. Di samping itu, didukung oleh faktor eksternal. Berbagai gerakan separatis muncul dan semakin mengancam, di antaranya gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur. Faktor eksternal yang mendukung runtuhnya Mughal adalah datangnya EIC atau perusahaan asal Inggris yang hampir menguasai wilayah India. Ketika posisi kerajaan Mughal yang semakin melemah, pada saat itu juga perusahaan EIC yang sudah kuat mengangkat senjata melawan pemerintah kerajaan Mughal. Akhirnya, Shah Alam sebagai sultan pada masa itu membuat perjanjian damai dengan menyerahkan sebagian wilayah kepada Inggris. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal 1875 sampai 1938 dan Muhammad Ali Jinnah 1876 sampai 1948 dari Liga Muslim menyerukan pembuatan negara muslim yang terpisah. Pada tingkat itu terdapat 3 posisi muslim yang saling berbeda mengenai kemerdekaan dan nasionalisme. Pertama, menurut para pemuka agama yang tradisional semacam Maula Abu ala al-Maududi mengemukakan argumentasi bahwa nasionalisme dan Islam merupakan 2 ideologi yang saling berlawanan. Nasionalisme adalah bentuk partikularisme yang berlawanan dengan universalisme Islam. Nasionalisme lahir dari barat yang berakar pada perasaan nasional yang sempit, rasial, geografis yang merupakan karakteristik barat. Oleh karena itu, seluruhnya termasuk dalam kesatuan masyarakat yang universal di bawah kekuasaan hukum Tuhan. Dan barang siapa menerima prinsip Islam tidak bisa terbagi oleh perbedaan nasionalitas, baik pun nasionalisme muslim dinyatakan melawan Islam dan ditolak. Kedua, posisi muslim diwakili oleh Abdul Kalam Azad 1888 sampai 1958. Tokoh teoretikus terbesar dalam gerakan khilafat yang masih mendukung Partai Kongres bahkan menjabat sebagai presidennya. Sejak berakhirnya gerakan khilafat, filsafat politiknya beralih kepada komposit nasionalisme yang terdiri dari masyarakat Hindu dan Muslim yang saling bekerja sama. Walaupun dengan alasan yang berbeda, ia lebih cenderung sepakat dengan Al-Maududi dan pemuka keagamaan tradisional yang menentang pembentukan Pakistan sebagai negara Muslim. Ketiga, posisi memisahkan diri dan mendirikan negara Muslim. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan, di antaranya muncul konflik-konflik komunal antar Muslim dan Hindu, menyebabkan bangkit prihatin bahwa perpisahan antara Muslim Hindu niscaya akan mengandung efek yang serius terhadap hak Muslim sebagai penduduk minoritas dalam sebuah negara yang didominasi oleh Hindu. Bagi sosok seperti Iqbal dan Ali Jinnah, pembaharu agama dan politik sekuler, awalnya memilih jalan kemerdekaan nasionalisme India, kemudian beralih pada nasionalisme Muslim dan mendirikan sebuah negara Muslim yang terpisah. Pada tanggal 20 Maret 1940, Muslim League mengadakan sidang tahunan memutuskan sebuah resolusi yang menyerukan penciptaan negara Muslim dan mendirikan sebuah negara Muslim dalam wilayah Barat Laut atau Lembah Indus dan wilayah belahan timur atau Bengala, tempat kediaman mayoritas Muslim. Pada 16 Desember tahun 1971 adalah awal dari cikal bakal terbentuknya negara Bangladesh. 2 pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan, kenyataan pahit harus diterima Pakistan. Tentara mereka berjumlah 90.000 harus menyerah terhadap pasukan India di wilayah tersebut. Kekalahan itu begitu menyakitkan bagi Pakistan. Pasalnya, kekalahan tersebut berakibat pada langkah Pakistan Timur yang resmi memisahkan diri dari
negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Semenjak Inggris mengakhiri kekuasaannya pada 1947, dari barat dan timur Pakistan kerap berseteru. Perbedaan budaya serta adanya negara India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka. Sebenarnya, sebelum peperangan itu pecah pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamirkan negara Bangladesh. Tetapi hal itu tak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu. Namun, Bangladesh tampaknya harus banyak berterima kasih kepada India. Kalau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai sekarang ini. Walau mendapat bantuan India, jalan panjang tetap harus dilalui Bangladesh. Banyak warga terbunuh dan jutaan orang mengungsi menjadi harga mahal yang harus dibayarkan Bangladesh. Tetapi perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.